Shalom Bapak Ibu saya terkasih dalam Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan renungan harian pada hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, semoga kita dalam sukacita dan selalu merindukan firman Tuhan, dan kita selalu dikuatkan juga dengan firman dalam melakukan aktivitas kita setiap waktu. Firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 19, demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, selagi di dunia ini pasti ada penderitaan. Dan penderitaan itu juga mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap. Tetapi ada dua hal yang membedakan. Satu, penderitaan karena kebenaran atau karena iman dalam Kristus. Dan yang kedua, penderitaan karena ulah manusia itu sendiri. Yang mana kita pilih? Yang pasti yang harus kita pilih adalah penderitaan karena Kristus. Penderitaan karena kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu terkasih, ayat ini mengingatkan kita harus berbahagia jika karena Kristus kita menderita, bukan karena kejahatan. Ini menjadi penting. Apa pesan firman Tuhan kepada kita? Yang pertama sekali adalah sebaiknya kita menderita karena kehendak Allah. Kita punya komitmen sebagai orang yang taat, sebagai Kristen, harus siap menderita karena iman kepada Allah atau karena iman kepada Kristus. Banyak orang ketika dia dikatakan pengikut Kristus tetapi tidak siap menderita. Jadi hal ini juga mengajak kita untuk merenung dan menghidupi. Hindarilah penderitaan karena kejahatan kita. Bisa saja penderitaan itu datang hanya karena ulah manusia itu sendiri. Karena itu sebisa mungkin kita harus hindari penderitaan karena kejahatan, karena ulah manusia itu sendiri. Risiko yang dirasakan. Penderitaan yang harus kita hadapi adalah karena kebenaran, karena menegakkan keadilan bersama Kristus. Karena itu Bapak Ibu terkasih, contoh jika seseorang mengalami kecelakaan karena dia ugal-ugalan naik sepeda motor atau naik mobil sehingga terjadi kecelakaan, maka itu bukan penderitaan karena menegakkan Kristus, tetapi karena ulah sendiri. Nah, ini menjadi penting bahwa lihatlah penderitaan itu karena Kristus sebagai konsekuensi. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah kita meninggalkan satu kecintaan kita kepada Tuhan hanya karena kita mengalami berbagai ujian. Bapak Ibu terkasih, penderitaan di dalam Kristus ada banyak hal. Misalnya kita menegakkan kebenaran, kita berkata yang benar, kita memperbaiki yang salah, contoh, sehingga kita merasakan risiko bahkan tekanan. Ini satu contoh. Kita harus mampu menghadapi berbagai ujian itu ketika kita mau komit sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu terkasih, sebagai Kristen itu tidak mudah. Sebagai Kristen tidak cukup hanya berkata kita itu percaya kepada Yesus. Tapi sebagai Kristen Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikuti aku, pikulah salib, siap menderita.
Inilah yang menyemangati kita untuk selalu komit bersama Yesus, melakukan berbagai hal-hal yang benar, karena kita adalah pengikut Dia. Yang kedua, Tuhan berkata selalu berbuat baik karena Allah. Kita diharapkan tak jemu-jemu berbuat baik. Bisa saja seseorang menjadi tidak melakukan kebaikan karena dia mengalami berbagai penderitaan. Hal ini sangat berharga, Bapak Ibu terkasih. Jangan berhenti berbuat baik ketika kita menghadapi penderitaan. Sebagai Kristen kita punya nilai lebih. Ini yang harus kita ingat. Harus punya nilai lebih, keunggulan daripada orang lain yang tidak percaya kepada Kristus. Artinya kita harus mampu menunjukkan kualitas iman kita itu sendiri. Harus mampu menunjukkan nilai keunggulan sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara terkasih, apakah saat ini kita memiliki penderitaan, kita sedang tidak dihargai, kita sedang difitnah, kita sedang mengalami berbagai tekanan dalam pekerjaan karena kita memiliki nilai lebih? Ini menjadi berguna untuk menguatkan kita. Jangan berhenti berbuat yang terbaik, karena Tuhan selalu menyertai kita, karena Tuhan selalu memberikan keadilan kepada kita. Biarlah kebaikan kita terus mengalir, baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam tugas kita, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Selamat mengikuti Kristus dan siap menderita karena Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami untuk selalu menyerahkan jiwa kami, siap menderita karena kebenaran firman Tuhan, karena Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk berhikmat, untuk melakukan kebaikan dimanapun kami berada. Tidak jam-jam berbuat baik, meskipun kami mengalami berbagai tantangan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan selalu komit untuk selalu membagikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu juga menghidupinya dan melakukannya. Berkatilah sahabat pendengar melalui channel YouTube ini, dan semakin banyak orang terberkati. Berkati yang sedang bergumul karena sakit, karena ekonomi, sedang bergumul karena berbagai tantangan kehidupan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menambahkan sukacita bagi kami, menambahkan berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mohon ampun atas dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, salam sehat. Kiranya Tuhan menguatkan kita, selalu berjuang dan pantang menyerah menjalani kehidupan ini. Salam Pendeta Herianto Bakpahan.